siswa-siswi kelas 4 SD. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat. Kali ini kita akan belajar materi tematik kelas 4 SD, tema 2, subtema 3, pembelajaran 4. Sudah siap belajar? Ayo siapkan alat tulis dan buku tulisnya. Sebelum belajar, kita baca doa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Mari kita belajar tematik kelas 4, tema 2, subtema 3, pembelajaran 4. Ingat protokol kesehatan, tidak lupa pakai masker, sedia hand sanitizer, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun. Petunjuk belajar, mari kita awali dengan membaca doa. Mintalah bantuan kepada ayah atau bunda untuk mendampingi Ananda selama melakukan kegiatan pembelajaran. Ucapkan tolong bila minta bantuan, ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran 1. Setelah mengamati, siswa mampu menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban pada masyarakat di sekitarnya dengan teliti. 2. Setelah menganalisis, siswa mampu mempresentasikan hasil temuannya tentang pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat di sekitarnya dengan benar. 3. Setelah berdiskusi, siswa mampu membuat teks petunjuk tentang menghemat energi dengan benar. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyajikan teks petunjuk dalam bentuk poster dengan benar. Pembelajaran 4. Bagaimana hasil pengamatan yang kamu lakukan? Apakah warga di sekitarmu sudah menghemat energi? Apakah ada di antara mereka yang menggunakan energi alternatif? Dayu punya cara khusus untuk menghemat energi. 1. Pastikan ukuran air yang diperlukan. Ketika air kurang, kita perlu memasak kembali. Hal itu juga memboros energi. 2. Gunakan panci yang besarnya sesuai dengan air yang dimasak. Wadah terlalu besar dan isi yang sedikit akan membuang energi lebih banyak. 3. Masak air dengan panci tertutup. Air akan cepat mendidih jika panci tertutup. Saat tidak tertutup, energi panas akan terbuang sia-sia. Hal itu bisa kita contoh di rumah ya. Ayo berlatih. Dayu ingin membuat 2 gelas teh manis. Ia merebus 0,5 liter air. Dayu menyiapkan gelas dan memasukkan 1 sendok gula ke dalam masing-masing gelas. Dayu juga memasukkan teh. Setelah air mendidih, Dayu menuangkan 0,25 liter ke setiap masing-masing gelas. Gelas terisi setengahnya atau 1/2-nya. Dayu mengaduk hingga gula larut dan warna teh agak pekat. Dayu menambahkan air dingin ke dalam masing-masing gelas. Temukan bilangan-bilangan dari cerita di atas. Jawabannya adalah 1 adalah bilangan bulat, 0,5 dan 0,25 adalah pecahan desimal. 1/2 adalah pecahan biasa. 0,5 biasa kita baca atau kita sebut setengah. 0,25 biasa kita sebut seperempat. Apa itu bilangan desimal? Ketika pecahan 1/8 dapat diartikan 1 dibagi 8 ditulis 1/8, sehingga terdapat 1 dari 8 daerah seperdelapanan. Asirlah ia menunjukkan 1/8. Sekarang coba kamu hitung hasil dari 1,
dibagi 8. 1 tidak bisa dibagi 8, maka meminjam kali 10. 1 kali 10, 10. Karena meminjam, maka hasilnya 0, 10 dibagi 8 dapat 1. 1 kali 8, 8. 10 dikurang 8, sisa 2. 2 dipinjam 10 lagi, jadi 20. Jadi 2 kali 10, 20. 20 dibagi 8 dapat 2. 2 dikali 8, 16. 20 dikurang 16, sisa 4. 4 dikali 10, 40. 40 dibagi 8 dapat 5. 5 kali 8, 40. Terakhir 40 dikurang 40, sisa 0. Jadi 1 dibagi 8 hasilnya 0,125. Mengubah desimal ke pecahan. Banyak bilangan di belakang koma menunjukkan pembagi. 0,25 bisa diartikan 25 per 100. Ubahlah 0,25 menjadi pecahan. 0,25 sama dengan 25 per 100. 25 per 100 dibagi 25 dibagi 25. Jadi sama-sama dibagi 25. 25 dibagi 25 sama dengan 1. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 1 per 4. Berikutnya apa yang bisa kamu simpulkan? Apa hubungan desimal dengan pecahan? Pecahan adalah uraian dari desimal. Desimal adalah hasil bagi pembilang dan penyebut suatu pecahan. Ayo mencoba. Ketika kamu tahu bahwa 1 per 4 sama dengan 0,25, dengan mudah kamu bisa menghitung 2 per 4 sama dengan 2 kali 0,25, hasilnya 0,5. 3 per 4 sama dengan 3 kali 0,25, hasilnya 0,75. Gunakan cara ini untuk mempermudah caramu menghitung nilai tempat pada desimal. Mana yang lebih besar? 0,125 atau 0,34. Untuk mengetahui, kita bisa memasukkan ke dalam nilai tempat. Satuan per 10, per 100, per 1000. Terlihat nilai 0,34 lebih besar dari 0,125. Ubahlah bentuk berikut ke pecahan. 0,4. Satu angka di belakang koma berarti per 10. Hasilnya 4 per 10. 0,25. Dua angka di belakang koma berarti per 100. Hasilnya 25 per 100. 0,75. Dua angka di belakang koma berarti per 100. Hasilnya 75 per 100. Ubahlah bentuk berikut ke desimal. 1 per 4 sama dengan 1 kali 25 per 4 dikali 25. Hasilnya 25 per 100. 2 per 5 sama dengan 2 dikali 2 per 5 dikali 2. Hasilnya 4 per 10. 3 per 8, 3 dikali 1 per 25, 3 dikali 125 per 8 dikali 25, hasilnya 375. Bandingkan nilai berikut. 0,123 lebih kecil dari 0,23. 0,24 lebih kecil dari 0,5. 1 per 4 lebih kecil dari 0,45. 1 per 2 lebih besar
dari 0,234. 1/5 lebih kecil dari 2/8. Ayo membaca. Bagaimana hasil pengamatanmu? Buka kembali pembelajaran 2. Sampaikan kepada temanmu hasil pengamatan di lingkunganmu. Buatlah petunjuk hemat energi sesuai dengan masalah yang kamu temukan. Jika warga di lingkunganmu masih banyak yang belum hemat listrik, buatlah contoh-contoh yang bisa membantumu. Contohnya, matikan TV jika tidak ditonton, matikan lampu di siang hari. Pasanglah di lingkunganmu. Ajak mereka untuk hemat energi ya. Membuat masyarakat sadar akan hemat energi juga kewajiban kita. Petunjuk tentang listrik, begitu juga air atau BBM. Sekian materi tema 2, subtema 3, pembelajaran 4. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.